Shalom teman-teman semua yang ada di rumah dimanapun kita berada. Saya percaya keadaan kita baik-baik saja. Dan saya tetap berdoa untuk teman-teman semua, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati, siapkan waktu yang terbaik. Dan jangan lupa juga ajak teman-teman yang lain untuk kita bisa menerima berkat Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan terlebih yang paling penting dalam ibadah, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Yuk kita persiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian kita, Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Halo teman-teman semua, senang bisa kumpul lagi tempat ini walaupun secara online. Dan puji Tuhan teman-teman, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa sharing kepada teman-teman di tempat ini. Dan beberapa hari yang lalu saya baru balik dari Mentawai dan puji Tuhan saya bisa pelayanan di sana. Dan beberapa hari kemudian saya dihubungi oleh Yefron supaya saya bisa mempersiapkan sharing saya untuk TYC di tempat ini. Dan saya cukup kaget karena saya baru pulang dan teman-teman, saya waktu itu sudah mendengar kabar dari Yefron, saya tutup telepon saya dan saya matikan. Saya renungkan apa yang seharusnya saya bisa sharing kepada teman-teman di TYC. Saya merenungkan, saya berpikir. Jadi waktu itu saya berpikir, teman-teman merenungkan, dan tiba-tiba teman-teman ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya, yaitu saya merasakan sebuah kegelapan teman-teman. Saya tiba-tiba nggak bisa melihat dan itu berlangsung selama berjam-jam. Dan tiba-tiba waktu saya melihat ada sebuah cahaya keluar dari jendela saya dan sekitar 5 atau 6 meter dari tempat itu saya mendengar suara kokok ayam. Ternyata saya ketiduran dan saya bangun dan saya mempersiapkan lagi khotbah untuk TYC. Dan puji Tuhan pada malam hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa sharing kepada teman-teman semua di TYC, dan semoga kita semua bisa dikuatkan, kita semua bisa dihibur, kita semua bisa dibangun oleh firman Tuhan. Amin. Dan oleh karena itu teman-teman, saya rindu kita buka firman Tuhan di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah menendani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi menendani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Oke teman-teman semua, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan, pada malam hari ini kami mendengar suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan di Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk mengerti Tuhan tentang jalan-jalan-Mu, tentang isi hati-Mu, pikiran-Mu, supaya kami Tuhan mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, juga setiap teman-teman yang mendengar di YouTube ini Tuhan. Biar Tuhan setiap kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Pimpin kami Tuhan, supaya kami mengerti tentang
apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman semuanya di sini, kita belajar di sini apa yang Yesus katakan melalui pasal yang ke-6 ini. Kita tahu pasal Matius pasal yang ke-6 ini merupakan khotbah Yesus di bukit. Pasal 5, 6, dan 7 itu khotbah Yesus di bukit. Dan Yesus memulai kalimat ayat di 25 ini, ia berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu." Karena itu berarti ini ada korelasi, ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Di pasal yang sebelumnya, di perikop sebelumnya berkata tentang tentang mengumpulkan harta. Bagaimana orang-orang mengumpulkan harta untuk hidup mereka. Ternyata teman-teman, harta yang kita kumpulkan di muka bumi ini akan berkarat. Harta yang kita kumpulkan di muka bumi ini tidak kekal selama-lamanya. Harta yang kita kumpulkan di muka bumi ini akan musnah. Kita nggak akan pernah membawa itu dalam kekekalan. Tapi Tuhan menegur kita. Di ayat 25 ini dia menegur kita. Dia berkata, semuanya itu hal-hal yang kita bisa lihat secara jasmani itu sia-sia. Karena itu Yesus berkata kepada kita semuanya, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Teman-teman yang mendengar firman ini, tulis di kolom di bawah, tulis namanya, saya tidak khawatir. Pakai nama sendiri. Saya tunggu teman-teman. Ya, firman Tuhan berkata kepada kita tidak boleh khawatir. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, tentang apa yang kamu pakai. Saya tahu teman-teman semuanya makanan, minuman, pakaian, itu penting secara jasmani kita. Kalau kita nggak punya makanan, kita akan kelaparan. Kalau kita nggak punya minuman, kita akan kehausan. Kalau nggak punya pakaian, kita akan kedinginan. Kalau nggak punya makanan, minuman, dan pakaian, kita akan busung lapar. Perut kita akan buncit. Buncitnya bukan karena penuh dengan makanan, tapi penuhnya dengan angin. Dan penyakit ini akan membawa kita kepada kematian. Kita tahu, itu penting. Secara jasmani kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh pakaian. Tapi Tuhan menegur kita semuanya yang ada di sini. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir akan pula tubuhmu. Hidup kita bukan untuk makanan. Kita butuh makan, ya. Tapi tujuan hidup kita bukan untuk makan. Ini suatu hal yang kecil, teman-teman. Hal yang kecil kadang-kadang kita membuat jadi besar. Khawatir ini yaitu kita mengarahkan fokus kita kepada hal tertentu sehingga ini menjadi berlebihan. Kita memang butuh hal-hal ini, tapi kalau misalnya kita fokus kepada makanan, minuman, pakaian, kita bangun pagi, kita kerja, kita fokus kita mencari makan, minum, baju apa yang kita pakai setiap hari ini dan itu, kita lupa tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya tahu mungkin dalam hari-hari ini teman-teman mengalami banyak tekanan. Mungkin hari-hari ini di masa-masa pandemi ini ada beberapa dari antara kita yang di PHK, pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa hal yang susah. Tapi teman-teman, kita tahu firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan sendiri melarang kita, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu akan minum dan pakai. Tuhan menegur kita, hidup kita itu lebih penting. Kita diciptakan bukan hanya untuk roti saja, untuk makanan saja. Tujuan hidup kita sangat besar yang Tuhan rancangkan untuk kita semuanya. Dan beberapa hari yang lalu saya terima telepon dari sahabat karib saya. Beliau menelpon saya, katanya begini teman-teman. "Hey Ron," kata dia,
Dia sharing, katanya, Ron, lu akhir-akhir ini lihat nggak ada anak-anak di depan Plaza Andalas, teman-teman. Anak-anak sana itu anak-anak telantar. Mereka banyak yang mengemis. Terus dia berkata, Ron, coba perhatikan wajah mereka, tekstur wajah mereka. Wajah mereka itu bukan penduduk asli di sini. Wajah mereka putih, ya, mungkin ada sipit. Mungkin sebagian besar dari mereka mempunyai komunitas yang sama dengan kita. Klannya mungkin sama dengan kita. Coba perhatikan. Mereka sibuk. Mereka mencari makan, mencari minum, mengemis-ngemis di jalan, teman-teman. Dan ini sangat memperhatinkan saya, teman-teman. Saya iba. Dan tentang generasi yang ada di bawah. Generasi yang ada yang nggak tahu tentang jalan hidup mereka. Mungkin sebagian dari kita yang menonton video ini mungkin lupa tentang rancangan hidup kita. Kita khawatir. Kita mencari hal-hal yang benar-benar yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Kita kerja, tapi kita lupa tujuan hidup kita. Ya, harus kita bekerja. Saya setuju. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak boleh makan. Kita pemalas. Ya, tapi tujuan hidup kita bukan itu. Kita harus kembali tentang apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan berkata kepada kita semua, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pandang burung-burung, teman-teman. Teman-teman tahu ya, saya melihat sebuah perbedaan antara burung-burung dengan semut. Kalau misalnya kita lihat semut itu berjalan selalu kerja. Dan ketemu dengan semut yang lain, mereka sapa dan mereka cari makan dan membuat sebuah lumbung, membuat gudang makanan. Tapi burung ini beda. Burung ini nggak punya lumbung. Burung ini nggak punya gudang makanan. Jadi kalau mereka cari makan, cukup satu hari itu aja. Dan besoknya cari lagi. Mereka nggak punya lumbung. Dan saya melihat burung-burung yang terbang itu Tuhan pelihara. Teman-teman tahu, di Lukas di pasal yang ke-12, Tuhan Yesus menerangkan tentang harga burung. Burung pipit dijual, 1 duit itu kita dapat 2 burung pipit. Kalau kita punya 2 duit, kita dapat 5 burung pipit. Artinya sebenarnya kalau kita beli burung pipit, kita punya 2 duit, seharusnya 4 kan? Tapi kita dapat 5. Karena saking murahnya, kita dapat bonus burung pipit. Saya nggak pernah temukan kalau kita beli mobil, kita mau beli mobil 2, nanti gratis 1 mobil, BMW. Nggak pernah. Paling-paling nanti kalau misalnya kita beli mobil, hadiahnya bonusnya mungkin payung cantik ya, atau setrika. Oh, kadang-kadang saya komplain juga, kasihlah ya lebih. Wah, burung pipit mau. Tapi nggak pernah kita diberikan hal seperti itu, hal yang sama. Karena barang itu mahal, ya. Jadi saking murahnya, burung pipit ini dianggap enteng, dianggap remeh, dikasih bonus tambah 1. Burung yang enteng aja, orang pandang remeh, yang murah, itu Tuhan pelihara, Tuhan pandang, Tuhan kasih sediakan makanan mereka. Apalagi kamu melebihi dari burung-burung itu. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan benar-benar mengasihi kamu. Kita diciptakan melebihi burung-burung itu. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu panjangnya sekitar 45 cm. Itu sekecil. Nggak ada kalau kita karena khawatir, hidup kita itu akan lebih baik. Nggak akan pernah. Bahkan kalau kita punya masalah, kita khawatir, bahkan masalah itu akan lebih besar, teman-teman. Akan tambah lebih parah. Nggak akan membuat hidup kita akan lebih baik. Maka oleh karena itu kita jangan khawatir. Dan Tuhan juga membuat suatu perbandingan lagi. Katanya begini, teman-teman. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dan saya Google ya tentang bunga bakung karena saya belum pernah melihat bunga bakung. Saya perhatikan bunga bakung di Google. Dan bunga bakung ini cukup unik karena biasanya tumbuh di lereng-lereng gunung. Jadi di lereng gunung Palestina itu mereka tumbuh. Dan mereka berbunga sekitar sekali setahun. Dan warna mereka ada orange, ada putih, ada merah jambu. Kadang-kadang ada kombinasi juga teman-teman. Dan batang mereka tingginya sekitar 30 sampai 50 cm. Dan saya senang lihat bunga bakung ini ya, sangat cantik. Dan saya senang juga melihat bunga-bunga, terutama bunga-bunga desa teman-teman. Jadi teman-teman, bunga-bunga bakung ini Tuhan pelihara. Tuhan sediakan nutrisi untuk bunga-bunga ini. Dan kita melebihi. Bahkan Salomo pun dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah dari bunga bakung. Tuhan rawat. Tuhan benar-benar menegur kita. Kita harus tahu, kita diciptakan sebagai gambar dan citra Dia. Kita sama. Kita beda dari level kita dari semua binatang atau tumbuhan. Jadi jangan pernah seorang pun orang di muka bumi ini menyamakan kita dengan binatang. Ada orang memanggil, hai kuda Nil, hai buaya darat. Nggak boleh. Kita nggak boleh sejajarkan karena level kita lebih tinggi. Tuhan nggak mati untuk binatang-binatang. Tuhan nggak mati untuk tumbuh-tumbuhan. Tapi Tuhan mati untuk kamu. Karena saking sayangnya Tuhan sama kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati dalam api neraka, tapi beroleh hidup yang kekal bersama Dia di surga. Tuhan menyediakan itu. Tuhan menyediakan Yesus untuk kamu. Supaya kamu bisa hidup bersama-sama Dia di dalam kekekalannya. Kita harus tahu tentang tujuan dari hidup kita. Ya. Ayat 31 mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Teman-teman, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang nggak mengenal Allah, mereka akan cari itu. Mereka akan bangun pagi, pikir otak mereka, kerja untuk cari makan. Habis itu, mengawinkan, mereka nonton TV, ya begitu-gitu aja, berputar-putar itu gitu aja. Tapi tujuan kita harus tahu, melebihi dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita kenal sama Tuhan. Kalau ada seorang bapak punya anak, dan keluarga ini punya hewan peliharaan, contohnya anjing ya, dan ajak anaknya ini pergi ke supermarket, dan dia mengambil makanan anjing, mungkin harganya sekitar 200.000. Kemudian anaknya komplain, Pak, kamu lebih sayang sama anak kamu, sama anjing kamu daripada saya. Anjing kamu bapak kasih makan, bapak beli, tapi saya nggak dikasih. Waduh, itu kalau ada orang tua yang seperti itu teman-teman, itu orang tua yang keterlaluan. Kita harus tahu, Bapa yang di surga, Papa kita yang di surga sayang sama kita, melebihi Papa kita yang di muka bumi ini. Dia memelihara kita, Dia mengasihi kita, merawat kita. Bahkan anaknya satu-satunya diberikan sama kita. Jangan kamu khawatir. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Semuanya itu ya semuanya. Hal-hal yang tadi saya bilang itu hal-hal yang kecil, makanan, minuman,
pakaian hal yang kecil, jodoh bahkan hal yang kecil bagi Tuhan. Tapi hal yang terutama, kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan sampai dalam kehidupan kita, teman-teman, kita kehilangan fokus. Ya, kita bukan mencari semuanya itu. Tapi kita yang terutama mencari kerajaannya dan kebenarannya. Kita nggak mencari semuanya itu. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan mengikuti kita. Contohnya teman-teman, kalau kita membeli sebuah mobil dan dapat bonus payung cantik, kita nggak mengejar payung cantik, tapi kita mengejar mobil itu kan. Sama tentang Tuhan, firman ini mengatakan kita cari dulu kerajaannya. Kita cari dulu kebenarannya. Ya. Itu yang terpenting. Kita butuh Tuhan. Dalam kerajaannya Tuhan menjadi raja atas kita. Tuhan yang memerintah kita. Tuhan yang mengontrol kita, bukan kita yang mengontrol Tuhan. Seperti kita bangun pagi, kita bikin list kita minta Tuhan, minta itu, minta ini, minta itu, saya mau itu. Enggak. Biarlah Tuhan yang bertata dalam hidup kita, yang mengontrol kita. Kita minta Tuhan supaya kita dipakai, supaya kerajaannya, Injil ini diberitakan ke dalam hidup orang-orang banyak, dalam komunitas kita. Kita beritakan Injil kepada orang-orang. Beritakan kerajaannya, kebenarannya. Supaya orang-orang kita bisa rangkul, bawa ke dalam terangnya yang ajaib. Tujuan kita harus tahu. Oleh karena itu teman-teman, saya himbau kepada kita kembalikan fokus kita. Fokus kita, jalur kita yang sebenarnya, yang Tuhan mau. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Jangan kita menambah susahnya besok kita pikirkan. Kalau misalnya susah hari ini bebannya mungkin sekitar 5 kilo, ya kita angkat 5 kilo. Jangan susahnya hari ini, susahnya besok kita tambah 5 kilo, tambah 5 kilo, ya tambah berat. Atau susahnya satu tahun lagi, kita kali 360 kali 5 kilo, tambah berat. Hidup kita akan tambah berat kalau kita memikirkan hari-hari besok. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita terlampau over. Jangan terlampau kita memikirkan yang melebihi dari kapasitas kita. Marilah kita berpikir tentang kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya himbau, saya hibur, saya dorong kepada teman-teman semuanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang terutama. Apa tujuan hidupmu dalam hidup ini? Setiap bangun pagi, apa yang kamu lakukan? Bagaimana pimpinan Roh Kudus? Minta sama Tuhan. Tuhan, hari ini bagaimana aku bisa memperluas kerajaan-Mu? Aku bisa melakukan kebenaran-kebenaran supaya aku bisa menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Pakai aku. Minta tuntunan dari Roh Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kita hari demi hari. Supaya kita menjadi terangnya yang ajaib untuk dunia yang gelap ini. Oleh karena itu saya himbau untuk teman-teman di TYC, mari kita bergandengan tangan, mari kita kembali kepada firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau pimpin Tuhan setiap teman-teman yang mendengar firman-Mu. Biar Tuhan Engkau meneguhkan, menguatkan, menghibur, menegur setiap kami Tuhan. Jikalau alur jalan langkah kehidupan kami Tuhan sudah melenceng Tuhan, menyimpang Tuhan kepada firman-Mu. Karena kami khawatir akan hidup kami, ampuni kami. Kami mau kembali fokus akan Engkau. Kami mau mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Berbicara Tuhan secara spesifik Tuhan, pribadi demi pribadi Tuhan.
apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang gelap ini, supaya kami menjadi terang-Mu, jadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. God bless you all. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Koroni. Tapi sebelum kita masuk dalam beberapa pengumuman, terlebih saya mengucapkan terima kasih untuk Koroni yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Teman-teman, kami menyambut juga yang baru pertama kali bergabung dalam online service TYC. Anda adalah bagian dari keluarga IFGF, terlebih IFGF TYC. Sebelum mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Sabtu depan kita akan tetap melakukan online service di channel YouTube IFGF College Padang jam 7 malam. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga ikutin sosial media kita, Instagram kita, ada YouTube channel kita supaya kita bisa mendapat informasi lebih lanjut tentang IFGF TYC. Yang kedua, iCare akan tetap berjalan seperti biasanya. Kami menghimbau teman-teman tetap terkonek di dalam iCare untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Untuk jadwal dan jam iCare bisa dihubungi setiap care leader yang ada. Teman-teman yang belum bergabung, silakan hubungi juga iCare leader di IFGF TYC ataupun koordinator iCare. Yang ketiga, hari Minggu kita tetap melakukan ibadah Super Sunday di channel YouTube IFGF Padang jam 9 pagi. Pastikan teman-teman boleh tergabung dalam ibadah kita, dan saya percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan dan pujian penyembahan. Sekian informasi atau pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.